Selamat bertemu kembali di mata kuliah Manajemen Kontrol Sistem. Kali ini untuk topik yang ketiga, yaitu tentang Kontrol Sistem Cost bersama Bambang Leo Handoko. Apa yang akan kita bahas di topik yang ketiga ini? Kontrol Sistem Cost. Kita tahu bahwa untuk melakukan pengendalian manajemen dibutuhkan yang namanya biaya. Ada biaya, ada pengorbanan yang harus dikeluarkan organisasi. Nah, bagaimana kita mengontrol agar biaya ini tidak sia-sia, agar biaya ini dapat memberikan manfaat untuk sistem pengendalian. Yang pertama, kita lihat ada yang namanya out of pocket cost. Pocket itu kan kalau kita pakai bahasa sederhana, kita artikan sebagai kantong ya, atau saku ya. Out of pocket berarti sesuatu yang keluar dari saku gitu. Suatu biaya ya. Biaya out of pocket itu dikatakan biaya yang dapat secara langsung terlihat. Jadi kasat mata ya, kelihatan. Jadi kayak teman-teman misalkan keluarin uang dari saku kan kelihatan ya. Ketika kita mengimplementasikan suatu sistem pengendalian manajemen. Contohnya kayak seperti apa? Ya, biaya out of pocket ini dapat dengan mudah diukur. Ya. Misalkan kita ada bayar biaya untuk pengendalian, bayar biaya untuk pengamanan aset ya. Kita mesti keluar biaya untuk pemasangan CCTV, kamera, bayar security, seperti itu ya. Tapi biaya waktu yang dihabiskan karyawan dalam aktivitas perencanaan dan kegiatan pembuatan anggaran atau pre-action review secara umum hanya dapat diestimasi. Jadi ada biaya yang dapat kelihatan, ada lagi biaya yang dapat diestimasi. Nah ini bagaimana kita mengestimasinya supaya mendekati ketepatan. Nah, ada juga yang namanya behavioral displacement. Behavioral displacement ini biaya yang tidak secara langsung akibat penerapan dari manajemen kontrol sistem. Kapan sih biaya ini timbul? Biaya ini timbul ketika apa yang diharapkan sebagai tujuan perusahaan ternyata tidak sesuai dengan perilaku karyawan. Jadi tidak sesuai sehingga akhirnya menimbulkan biaya. Nah, biaya ini tidak langsung ya. Biaya yang paling umum terjadi sebagai akibat negatif dari penerapan action atau result control. Contoh penerapan target pada kepala cabang ternyata melebihi kemampuan dari kepala cabang tersebut. Jadi akhirnya target tersebut tidak tercapai. Nah biayanya adalah lebih kepada biaya kerugian akibat target tersebut nggak tercapai. Nah contoh penyimpangan lain adalah misalnya gamesmanship. Nah apa sih gamesmanship? Gamesmanship ini merujuk pada kegiatan yang dilakukan oleh karyawan untuk meningkatkan performance, tapi sebenarnya nggak ada peningkatan performance-nya gitu. Jadi kayak manipulasi yang dilakukan oleh karyawan ya. Dia bikin data manipulasi ya, bikin creation of slack resources. Jadi seakan-akan kinerjanya tercapai gitu, bikin omset fiktif, order fiktif, targetnya tercapai padahal sebenarnya nggak ada gitu. Jadi aktivitas boleh dibilang manipulasi yang dilakukan oleh karyawan. Yang ketiga ada operating delays. Nah kita paling nggak suka mungkin kalau dengar istilah delays ya. Kalau naik pesawat, aduh delays ya, paling pusing gitu. Nah delays ini apa? Delays ini penundaan ya. Jadi penundaan operasi. Jadi aktivitas yang tertunda. Karyawan kerjanya jadi lambat ibaratnya. Kerjanya jadi lambat, jadi lama ya. Adanya hambatan perilaku ya. Nah operating delays ini kalau kita hubungkan dengan action control, itu kita bisa dilihat dari adanya faktor-faktor berikut. Misalnya pre-action review, ya, peninjauan kembali atas tindakan yang telah dilakukan. Kemudian ada behavioral constraint, jadi hambatan-hambatan yang terjadi karena hambatan perilaku, ya. Misalnya pemaksaan, ya, mengenai apa yang harus dilakukan. Jadi orang itu terpaksa akhirnya. Kemudian ada bureaucratic organization. Nah ini kadang-kadang hambatannya hambatan birokrasi ya. Jadi birokrasi bagus sebenarnya, tapi jangan sampai birokrasi ini menjadi penghambat. Kalau hal tersebut terjadi akibatnya apa? Muncul namanya negative attitude. Jadi perilaku negatif karyawan ya. Meskipun sejumlah pengawasan telah digunakan, didesain dengan baik, tetapi kontrol-kontrol tersebut kadang menyebabkan efek atas sikap yang negatif. Negatif itu seperti apa? Misalnya terjadi konflik ya dalam organisasi, konflik antar karyawan. Orang-orang yang dalam organisasi akhirnya mengalami frustasi dan ketegangan gitu. Jadi suasana kerjanya jadi nggak enak, jadi tegang ya. Antara atasan bawahan atau sesama level orang-orang dari organisasi. Dan tentunya hal ini akan menyebabkan kemunduran dari kinerja. Seperti itu ya. Oke, itu tadi materi kita di topik ini.
tentunya selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih.